Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isnaini Jamal dari Universitas Pancasakti Bekasi. Pada hari ini saya akan memaparkan tentang bagaimana outline business plan frozen food. Berikut ini pemaparannya. Yang pertama, kita harus membuat ringkasan eksekutif. Di tengah pandemi COVID-19 yang tengah berlangsung saat ini, masyarakat dituntut untuk selalu dapat berpikir kreatif dan jeli dalam melihat setiap peluang usaha yang ada. Tidak mengherankan memang, pasalnya, di masa pandemi seperti saat ini, banyak karyawan yang terpaksa harus kehilangan pekerjaannya. Akibatnya, tingkat pengangguran menjadi bertambah. Untuk bertahan dalam situasi seperti saat ini, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membuka usaha yang bisa dilakukan di rumah. Salah satu usaha atau bisnis yang memiliki peluang cukup besar untuk berkembang di tengah pandemi saat ini adalah bisnis frozen food. Tidak hanya di tengah pandemi saat ini, bisnis frozen food memiliki target pasar yang tinggi di tengah perkembangannya gaya hidup praktis saat ini. Kesibukan masyarakat dengan pekerjaannya saat ini menuntut mereka untuk memiliki gaya hidup sederhana dan sepraktis mungkin untuk menghemat setiap detik waktu yang mereka miliki. Ternyata tidak hanya memberikan keuntungan bagi konsumen saja, namun juga untuk para pelaku bisnis. Makanan beku ini dapat dijadikan peluang usaha yang menjanjikan dan menarik minat pembeli karena kepraktisannya, terutama mereka yang sibuk aktivitasnya. Keuntungan dari bisnis yang satu ini, jika dijalankan dengan ketekunan dan penuh komitmen, maka akan memberikan hasil yang cukup menggiurkan. Terlebih lagi bagi mereka yang bisa mengolah makanan beku sendiri. Semakin Anda kreatif dalam menciptakan menu makanan beku, maka minat konsumen pun akan semakin tinggi untuk mencoba dan menikmati hasil olahan tersebut. Sehingga bisnis makanan olahan beku ini tidak jauh beda dengan usaha kuliner, bisa memberikan omset yang tinggi. Proses pembukuan pada makanan sendiri dimaksudkan untuk membuat makanan menjadi lebih tahan lama, sehingga dapat disantap kapanpun tanpa takut makanan akan menjadi basi. Melalui proses ini, dekomposisi akan dihambat dengan cara mengubah kadar air dalam makanan menjadi es. Proses itulah yang kemudian menghambat pertumbuhan bakteri pada makanan, sehingga makanan dapat tahan lebih lama dan awet. Bisnis frozen food adalah salah satu bisnis yang cukup menjanjikan, terlebih di tengah pandemi saat ini. Tidak hanya untuk dilakukan, bisnis ini juga tidak menuntut modal yang terlalu besar. Belum lagi minat masyarakat terhadap produk frozen food yang semakin bertambah dengan semakin menjamurnya gaya hidup praktis. Yang kedua adalah gambaran umum usaha bisnis. Tingginya minat pasar terhadap produk frozen food ini tidak lain dikarenakan karena gaya hidup praktis dan gaya hidup sehat yang saat ini sedang menjamur di masyarakat. Pasalnya, selain dapat bertahan lama, beberapa produk frozen food juga dapat disajikan tanpa kandungan MSG dan juga zat pengawet. Selain itu, di tengah pandemi COVID-19 saat ini, pemerintah juga banyak menghimbau kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah. Akibatnya, masyarakat cenderung mengubah alokasi belanja ke makanannya dengan masa kadaluarsa yang lebih lama. Sebelum memulai bisnis frozen food, hal yang harus Anda lakukan pertama kali adalah menentukan apakah ingin membuat produk sendiri atau menjual produk orang lain. Visi misi dari frozen food adalah visinya menyediakan makanan yang terjamin kehalalannya, sehat, lezat, bermutu, dan praktis. Sedangkan misinya adalah mengembangkan dan mengenalkan produk makanan lokal yang bermutu. Yang ketiga adalah analisis pasar. Analisis pasar menentukan suatu bisnis tentunya harus didasari dengan kebutuhan dan minat pasar. Demikian pula kita dapat dengan berbagai cara, misalkan dengan kuesioner yang salah satunya bertujuan untuk melihat minat pasar terhadap bisnis yang hendak kita jalankan. Dan berdasarkan dari hasil kuesioner tersebut didapatkan hasil bahwa bisnis frozen food masih memiliki pasar yang luas. Target pasar.
Pemasaran adalah salah satu hal yang paling penting dalam bisnis. Pemasaran sendiri bertujuan untuk mengenalkan produk kepada masyarakat dan menarik pembeli. Keberhasilan sebuah bisnis ada kalanya ditentukan dari teknik pemasaran yang dilakukan. Semakin baik sistem pemasaran, maka produk akan semakin dikenal baik oleh masyarakat. Dengan begitu, peluang peningkatan permintaan produk juga akan semakin besar. Pesaing dan kondisi persaingan. Memulai bisnis tentu perlu sikap siap dengan yang namanya persaingan. Untuk menyikapi persaingan tersebut, kita perlu siap mental dan menerima persaingan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sebuah bisnis. Lalu, lihat persaingan sebagai masukan untuk mengembangkan usaha kita. Perlu juga mempelajari kompetitor kita itu siapa. Siapa saja yang sudah mulai bisnis serupa, baru ditimbang-timbang karena semua bisnis itu ada resikonya. Yang keempat adalah rencana dan strategi pemasaran. Dengan semakin berkembangnya teknologi, pemasaran dapat dilakukan dengan mudah tanpa perlu keluar rumah. Berikut adalah cara memasarkan produk frozen food dengan memanfaatkan teknologi yang dapat kita coba. Yang pertama, melalui sosial media. Sosial media adalah media pemasaran yang paling relevan untuk digunakan. Bagaimana tidak? Setidaknya lebih dari 2,8 miliar orang saat ini aktif menggunakan media sosial. Untuk melakukan promosi melalui media sosial, Anda dapat menggunakan berbagai fitur, baik berbayar maupun tidak berbayar. Promosi berbayar dapat dilakukan dengan menggunakan fitur Instagram ataupun Facebook. Yang kedua adalah marketplace. Marketplace sendiri adalah sebuah situs yang disediakan untuk kegiatan jual beli secara online. Marketplace ini memiliki prinsip layaknya pasar. Proses transaksi mulai dari pemilih produk, tanya penjual dan pembeli, serta pembayaran dapat dilakukan melalui situs ini. Tidak heran jika saat ini banyak orang yang mulai tertarik memulai bisnis melalui marketplace. Yang ketiga adalah Search Engine Optimization atau SEO, merupakan sebuah upaya proses optimasi website untuk memperoleh traffic yang berasal dari pencarian organik, editorial, maupun bebas pada mesin pencari. Konten-konten yang memenuhi standar SEO biasanya akan berada pada posisi atas dalam sebuah pencarian. Posisi atas pencarian inilah yang kemudian membuat traffic pada sebuah website tinggi. Yang keempat, bisa melalui iklan berbayar. Iklan berbayar dipercaya sebagai cara yang efektif untuk mengenalkan produk dalam skala yang luas. Cara pemasaran ini dapat dilakukan dengan membayar jasa penyedia ruang iklan. Biasanya marketer atau disediakan beberapa pilihan seperti display atau banner. Yang kelima, dengan menggunakan reseller. Salah satu cara konvensional dalam pemasaran bisnis frozen food adalah menggunakan reseller. Buatlah program reseller yang menarik agar mudah dalam merekrut orang untuk menjadi reseller. Reseller terbukti efektif dalam memasarkan produk sehingga juga banyak digunakan oleh bisnis lain. Yang keenam adalah sistem waralaba atau sistem ini juga bisa diterapkan untuk bisnis frozen food. Buatlah paket investasi yang menarik agar franchise tertarik membeli sistem waralaba kita. Sistem waralaba akan membantu pemasaran bisnis frozen food kita berkembang dengan cepat karena menggunakan sumber daya atau modal, tenaga, dan network orang lain juga. Demikianlah pemaparan tentang bisnis plan frozen food. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.